sampai detik ini itu sangat-sangat disayangkan bahwa banyak anak muda yang bisa mengaji, oke. Di sini tanda kutip bisa mengaji, namun tidak mengetahui dasar dari apa yang ia baca, apa yang ia pelajari gitu. Jadi kayak sesimpel dia baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kalau misalnya dia belajar sama yang ilmunya lebih tinggi ya, dia belajar sama ilmunya lebih dalam, lebih luas, itu salah. Harus memenuhi unsur-unsur dari sifatul huruf, makhorijul huruf, dari tajwid itu sendiri. Jadi bener-bener banyak banget hal yang mencakup si orang tersebut punya bacaan yang salah atau kurang tepat. Jadi penting banget buat kita buat belajar dasar dari Al-Quran itu tersendiri. Jadi tapi jarang orang tahu bahwa jarang orang tahu beberapa dasar yang harus dipelajari sebelum ia mengetahui yang lebih dalam tapi tidak mengetahui dasar. Jadi dasar ini sebagai pondasi kita juga gitu. Jadi sebenarnya ini tuh sangat nomor satu sekali harus dipelajari ininya dulu sebelum kita membaca Al-Quran, karena ini kan pasti ada step by stepnya. Jadi nggak langsung itu di bagian yang susah, pasti dari yang gampang banget, gampang aja sampai yang ke agak sulit, pasti ada tingkatan-tingkatan tersendiri gitu. Jadi kita nggak mungkin nggak tahu dasarnya, kita nggak mungkin belajar yang lebih susah kalau kita nggak tahu dasarnya. Simpelnya kayak gitu ya. Jadi setelah saya sejauh ini memperlihat atau mengamati dari teman-teman saya sendiri bahwasannya banyak orang-orang yang bisa melakukannya. Mereka bisa membaca, namun mereka tidak mengetahui dasar dari apa yang mereka baca, seperti itu. Contohnya seperti ketika ia menyepelekan, ia terlalu menganggap itu mah gampang nanti aja gitu. Di saat itulah harapan mereka untuk yang seharusnya benar malah jadi kurang benar. Jadi dengan kita mempelajari dasar itu nggak ada alasan untuk ya udahlah itu gampang, yang penting aku udah bisa. Enggak. Kalau kamu nggak mempelajari dasar, kamu nggak akan bisa ke titik dimana kamu merasa kamu itu bisa benar gitu, seperti itu. Jadi itu yang sangat disayangkan sekali, karena jujur dari teman-teman saya pribadi itu jarang dari mereka yang mempelajari dasar dari Al-Quran itu tersendiri. Jadi penting banget buat kita buat mempelajari dasar-dasar yang ada di dalam Al-Quran dulu gitu loh. Sebelum kita membaca Al-Quran, sebelum kita menghafal Al-Quran, mungkin kita bisa dengan mudah membaca doa-doa harian yang harus kita hafal, yang harus kita ini harus aku baca nih kalau misalnya aku makan, doa mau makan, doa mau setelah makan, doa mau mandi gitu kan, doa masuk kamar mandi maksudnya. Jadi kayak banyak orang-orang, banyak anak-anak, apalagi anak seusia saya yang terlalu tidak menomorsatukan dasar dari ilmu yang sedang ia gali gitu. Saya ambil contoh di sini ketika kita sedang belajar matematika. Oke, ini di luar daripada tema ya. Ketika kita sedang belajar matematika, ketika kita tidak mengetahui rumus atau ketika tidak ada yang membimbing kita untuk bisa memahami rumus tersebut, maka kita tidak akan bisa mempelajari soalnya, benar kan? Nah, sama seperti Al-Quran, ketika kita tidak mempelajari dasarnya, maka kita tidak akan tahu kelanjutan yang lebih dalam daripada itu gitu. Jadi percuma, itu sangat-sangat percuma dan sangat-sangat disayangkan. Jadi benar-benar belajar yang dasar dulu kayak huruf hijaiyah harus dihafal gitu kan, dari mungkin kalau huruf hijaiyah itu terlalu gampang, jadi dari TK. Nah, dari TK tuh udah dari dasarnya banget, dari pondasi dibangun tuh udah benar-benar ngafalin dari yang hijaiyah gitu, seperti itu. Jadi gak semuanya harus yang dari susah dulu jadi baru gampang, enggak, justru dari yang gampang banget dulu baru ke tahap yang lebih susah. Pasti ada tingkatan-tingkatan tersendiri yang memungkinkan kita untuk bisa mencapai yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Kalau kita udah tahu dasarnya, terus
Dengan kita tahu dasarnya belum tentu kita bisa menguasai yang lebih dalam tentang dasar tersebut, belum tentu. Maka dari itu, dasar ini sangat perlu banget dipelajari, difahami, karena nggak cukup kalau kalian sudah hafal sebuku ini, kurang lebih ada 19 halaman, kalian sudah hafal buku ini beserta seluruh bacaannya, beserta contoh-contoh dari hukum-hukumnya. Kalian belum tentu paham apa yang dimaksud, apa pengertian dari penjelasan ini gitu. Maksudnya kayak misalnya kalian sedang belajar materi A, kalian tidak akan paham selalu tentang materi A tersebut. Pasti ada kontroversial antara materi A kalian menurut kalian sendiri dan menurut saya atau yang lainnya gitu kan. Pasti ada, pasti tidaknya ada kontroversial gitu. Makanya penting banget di sini untuk kita mempelajari dasar dulu deh, yang gampang dulu deh, seperti itu.